Bapak, terima kasih untuk sore malam hari ini, untuk ibadah yang Kau urapi. Hadirat-Mu memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, jiwa kami Kau ubahkan, Kau bangkitkan. Kau buat kami percaya kepadamu. Segala ketakutan kami Kau hilangkan, Kau lenyapkan. Dan Kau berikan kami damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah. Dan hari ini ya Tuhan, malam ini ya Yesus, berikanlah kami Tuhan, bagian kami yaitu berkat firman-Mu, supaya kami mendapatkan Tuhan, iman yang baru, kasih dan pengharapan yang diperkuat oleh karena kuasa-Mu yang kudus. Mari Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah umat, dan bangkitkanlah kami kembali sebagai batang air di tanah Negeb yang Kau bangkitkan Tuhan, supaya kami Tuhan berbual-bual airnya. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dan kami terus memancarkan air kehidupan itu oleh karena kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Bapa dan ada Roh Kudus kita yang siap diberkati. Tuhan berkata, amin, dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Elohim. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ya Bapak Ibu. Apa yang akan kita pelajari? Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena begini, kita sekarang dalam keadaan kondisi tidak baik-baik saja ya. Secara ekonomi tidak baik-baik saja, secara bisnis tidak baik-baik saja, dan angka pengangguran begitu besar, dan kondisi masyarakat kita juga tidak baik-baik saja. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, secara pribadi kita semua juga mengalami hal-hal yang tidak cukup baik, tidak cukup enak, tidak cukup nyaman. Kenapa itu terjadi? Ya, itu karena satu hal, kuasa gelap, kuasa kejahatan, si jahat, si iblis, ingin membuat kita tidak nyaman, ingin membuat kita tidak damai, ingin membuat kita tidak sejahtera. Ya, kadang-kadang kalau saya bicara iblis, kuasa jahat atau si jahat, orang-orang yang terlalu rasional, ya, yang rasionalis itu sangat menentang begitu ya. Tetapi kenyataannya memang inilah yang terjadi. Hari-hari yang semakin jahat itu bukan karena semuanya terjadi secara normal atau wajar, tetapi di balik itu ada si jahat. Nah, saya ingin melihatkan kepada kita semua bagaimana itu tampak dari firman Tuhan. Mari kita buka di kitab Lukas ya. Kita buka Lukas 8 ayat ke-22 sampai dengan ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran.
Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Di pasal Matius dan Markus itu dikatakan, mengapa engkau takut dan tidak percaya? Kalau di Lukas cuma dikatakan, di manakah kepercayaanmu? Tetapi di Matius dan Markus dikatakan, mengapa engkau takut dan tidak percaya? Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya coba lihat di sini. Ada angin ribut, ada angin badai, ada topan. Lalu murid-murid takut dan tidak percaya. Tetapi ada Yesus yang pada saat itu sebagai manusia sedang tidur lelap. Perhatikanlah itu. Ada badai, topan, Tuhan sebagai manusia, ya firman Allah yang menjadi manusia, tidur lelap. Tetapi ada murid-murid yang takut dan tidak percaya. Coba lihat, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Murid-murid takut dan tidak percaya, sementara Yesus tidur nyenyak. Inilah dua hal yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Apa itu Bapak? Yaitu bahwa ketika angin badai itu terjadi, engkau tidak boleh takut dan tidak boleh tidak percaya. Amin apa tidak? Amin. Tetapi yang sering terjadi, kita takut dan tidak percaya. Mengapa kita takut? Human being kita, pasti sebagai manusia kita takut mati. Karena mereka bilang apa? Guru kita binasa. Takut mati, takut celaka, takut mengalami musibah. Itu wajar. Human being, kita sebagai manusia wajar mengalami itu. Tetapi saudaraku dan kita semua, kita tuh tidak boleh hidup di dalam kebiasaan yang normal. Tidak boleh hidup di dalam human being kita yang sewajarnya. Karena kalau kita berada di situ, maka saudara dan saya itu akan menjadi sama dengan manusia yang tidak percaya. Manusia yang tidak beriman. Manusia yang belum ditebus. Manusia yang tidak diurapi, yang tidak mengalami kasih karunia, yang tidak mengalami Kristus. Tetapi kita semua adalah mengalami kasih karunia. Kita semua adalah takut kepada Tuhan. Kita semua adalah anak Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jadi posisi kita istimewa. Kita berbeda dengan orang-orang yang bukan tebusan Allah. Itu sebabnya Tuhan menegur mereka. Mengapa engkau takut dan tidak percaya? Bagaimana caranya supaya kita tidak takut dan tetap percaya? Perhatikan. Ketika Tuhan tidur, Tuhan sedang mengalami apa? Tuhan tidur walau ada badai. Ketika Yesus tidur, Yesus mengalami apa? Yesus mengalami damai sejahtera yang tidak pernah terkatakan. Orang yang berada dalam damai sejahtera Tuhan, dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah khawatir, dia tidak akan pernah untuk tidak percaya. Karena dia yakin Tuhan selalu ada dalam perlindungan dia. Tuhan selalu melindungi dia, menjaga dia, membela dia, membackup dia. Ketika saya selesai melayani retret, pada saat itu retretnya penuh dengan pengusiran setan, deliverance ministry, penuh dengan exorcism. Retretnya
kita penuh dengan ngusir-ngusir setan. Lalu kami pulang, anak-anak saya masih kecil, Samuel, Stefanus masih balita, masih kecil-kecil. Saya nyupir, istri saya di samping, lalu di belakang saya ada anak-anak rohani saya. Ada Tiur, ada Ita, ada Alfon. Kami masuk, selesai pulang detet, kami masuk jalan tol dari Puncak, masuk ke Jagorawi, mau kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Kami selesai melayani, banyak sekali mengusir-ngusir setan. Banyak sekali jemaat, anak-anak retret itu dijamah Tuhan. Dipulihkan, dibebaskan, disembuhkan. Tetapi ketika kami pulang, ban mobil kami meledak yang sebelah kiri. Saya lupa sebelah kanan, sebelah kiri itu saya lupa. Depan atau belakang. Tapi meledos. Di tol. Saudara bayangkan itu. Dalam kecepatan yang cukup lumayan. Biasanya orang kalau ban meletus di tol, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kok nggak berani ngomong? Apa yang terjadi? Musibah. Tapi waktu itu terjadi, saya betul-betul tenang, damai, dan tidak satupun ketakutan dalam diri saya. Tidak ada. Kenapa? Karena saya percaya sama Tuhan. Karena saya percaya. Saya ngomong gini mau nangis. Karena saya ingat peristiwa itu. Sangat membekas. Betapa saya percaya sama Tuhan. Lalu saya tenangkan semua. Ini kan yang di belakang dan istri saya wanita semua. Udah mulai jerit, saya bilang tenang. Mobil saya pikirkan. Anak-anak masih kecil, masih balita. Dua-duanya. Itulah yang saya lihat saat murid-murid Tuhan begitu ketakutan dengan badai topan. Saudara perhatikan. Hidup kita itu tidak serta-merta itu wajar. Tidak serta-merta normal. No. Setiap keadaan buruk, setiap kecelakaan, setiap musibah, itu pasti ada si jahat. Itu sebabnya saya ingin mengatakan begini. Saudara harus melihat setiap kehidupanmu hari-hari ini, apakah terjadi hal-hal yang di luar nalar, yang tidak wajar, engkau harus melihat kembali, engkau harus trace back, engkau harus melihat ke belakang, itu kuasa jahat atau bukan. Kalau itu kuasa jahat yang membuat engkau menderita, engkau teraniaya, engkau mengalami sesuatu yang hopeless, engkau sesuatu yang mengalami kerugian, atau bahkan mungkin penyakit, bahkan engkau mengalami hal-hal yang sangat tidak nyaman, saya bisa pastikan itu pasti si jahat. Orang beriman harus melihat dirinya segala sesuatu itu dari kacamata Allah. Ketika Yesus berada di Danau Genesaret, Danau Galilea, danau itu sedang digoncangkan oleh si jahat. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Saya bisa pastikan itu si jahat. Karena waktu Yesus akan menyeberang ke danau itu, dia akan bertemu dengan orang yang kerasukan setan, dan orang yang kerasukan setan itu dikuasai oleh siapa? Mari kita buka ya. Lihat. Ayat 26 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia.
Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lihat. Jadi ketika angin badai itu terjadi di Danau Galilea Genesaret itu, atau Danau Tiberias itu kuasa siapa? Si jahat, karena Yesus ingin menyembuhkan seorang yang kerasukan maka setan-setan yang ada dalam diri legion itu sama seperti saya. Setelah saya melakukan pelayanan pelepasan, maka setan-setan itu ngamuk. Dia ingin mencelakai kami sekeluarga dengan meledakkan ban mobil saya. Padahal ban mobil itu tidak tipis. Itu tidak. Karena ban itu semuanya baik-baik saja. Masih bagus. Tidak tipis dan tidak berbahaya. Karena kebiasaan saya kalau mau pergi jauh, selalu saya ngecek. Atau saya bawa ke spring balancing. Jadi dicek sama bengkelnya. Aman-aman saja. Tapi saya tahu itu kuasa jahat. Lalu ketika saya bilang, tenang. Maka tenanglah mereka semua dan kami menepi pinggir. Saya dengan tenang ganti ban, copot ban serep, ganti. Normal. Karena saya percaya. Karena saya percaya dan saya tidak tahu. Perhatikan itu Bapak Ibu. Hidup kita itu nggak biasa-biasa saja. Kalau sedang dalam pancaroba atau terjadi angin badai dalam hidup kita. Kapan itu terjadi angin badai dalam hidup kita? Bapak Ibu tahu sendiri. Kapan kau susah, kapan kau menderita, kapan kau sakit, kapan engkau hidupnya tidak beres-beres. Berarti itu angin badai. Lalu bagaimana Pak? Perhatikan, ikut Yesus. Kenapa Tuhan tidur? Karena dia memiliki damai sejahtera. Tuhan memiliki damai sejahtera sebab dialah damai sejahtera itu. Makanya dia bangun dan dia bilang, "Kenapa engkau takut dan tidak percaya?" Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Ya, ini kita tahan dulu. Kita buka di Yohanes ya. Yohanes 14. Rumah tangga seringkali banyak masalah. Seringkali banyak pencobaan, seringkali banyak pancaroba. Dan perhatikanlah dengan seksama, itu apakah membuat engkau damai atau tidak? Adakah sejahtera di dalam pancarobamu? Adakah sejahtera di dalam badai topanmu? Di dalam keluargamu? Di dalam segala kehidupan aktivitasmu? Kalau engkau tidak mengalami damai sejahtera, maka dengarkanlah ini. Yohanes 14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi orang gelisah dan gentar, orang takut dan khawatir, itu tidak memiliki damai sejahtera.
tidak memiliki damai sejahtera. Nah, kita lihat di ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi siapa yang memberikan damai sejahtera itu? Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Maka ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka Roh itu akan memberikan kita kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman. That's it. Maka pertanyaannya, ketika engkau tidak memiliki damai sejahtera, jangan-jangan Roh Kudus tidak berdiam tenang dalam hidupmu, tidak berdiam betah dalam hidupmu. Karena Roh Kudus itu tidak akan pernah pergi darimu sepanjang engkau benar di hadapan Tuhan, sepanjang engkau benar. Roh Kudus tidak akan betah dalam kita kalau kita tidak benar. Kenapa orang tidak berani melayani pelepasan? Karena dia takut kepada setan. Kenapa dia takut kepada setan? Pastikan karena dia tidak benar. Orang benar selalu berani menghadapi segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Amin. Seorang pendeta siap-siap pergi mau pelayanan, mau penginjilan. Lalu dia siapkanlah pakaiannya, dia siapkan semua kopernya. Lalu ada box kecil, dan box itu isinya apa? Obat-obatan. Dan pendeta ini bilang begini, saya harus menyiapkan obat-obatan ini. Nanti kalau saya sakit, nanti kalau saya pilek, nanti kalau saya masuk angin, nanti kalau saya kembali kumat penyakit saya. Kebetulan beliau itu punya sakit hepatitis, ya, saya lupa tipenya apa itu ya, A, B atau C, saya lupa. Tapi itu teman saya. Tahu apa yang dia bilang? Saya siapkan semua obat-obat saya. Saudara tahu nggak? Ini seorang pendeta loh. Mau pergi pelayanan, mau pergi penginjilan, mau memberitakan firman Tuhan, dan mau menyatakan Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia sendiri punya rasa takut dan tidak percaya kalau sakit. Jadi di manakah iman itu? Ayub ayat 25 bilang apa? Apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Apa yang ku takutkan. Jadi kalau kita tidak memiliki damai sejahtera hari-hari ini, itu harus kita dapatkan dulu supaya kita tidak takut, supaya kita tetap percaya. Lalu pendeta itu tiba-tiba ada suara sedikit saja di hatinya. Kalau engkau percaya engkau sakit, maka engkau sakit. Langsung dia kaget. Lalu semua obat-obatan itu dia ambil, dia buang langsung ke tempat sampah. Dan dia tidak bawa apa-apa, kosong. Dia bertobat. Hal-hal kecil seperti ini Bapak Ibu sering kita alami. Ketidakpercayaan, ketakutan selalu membahana, menyerang, membuat kita tidak pede bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna, dan kita berkata, Tuhan tolong aku binasa, Tuhan tolong kami akan binasa, Tuhan tolong. Padahal
Sesungguhnya ada Roh Kudus dalam hatimu dan Dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Tenangkan dirimu. Seperti Tuhan bilang, tenanglah, diamlah, kata Tuhan. Yang kau tenangkan apa? Bukan itu masalahnya, bukan problemnya, tapi tenangkan jiwamu dulu. Amin. Ketika kau tenangkan jiwamu, kau akan berkata begini, hai jiwaku, jadilah tenang. Hai jiwaku, janganlah takut. Hai jiwaku, diamlah, jangan takut. Ada Tuhan yang menolongku. Maka dia akan diam. Karena badai itu ada di jiwamu dulu. Setelah engkau tenang, damai sejahtera Allah turun, dan Roh Kudus menyelimutimu, melingkupimu, maka engkau berkata kepada badai di luar sana, yang membuat ekonomimu rusak, yang membuat bisnismu hancur, yang membuat masa depanmu gelap, engkau berkata, dalam nama Yesus, engkau iblis nyala dari hadapanku. Engkau yang menghambat bisnisku rusak, engkau yang menghambat pekerjaanku tidak dapat, berhentilah dalam nama Yesus. Baru engkau menang. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Kalau engkau percaya kepada ketakutan, maka Yesus bilang, mengapa engkau takut dan tidak percaya? Maka benahi dulu jiwamu. Karena dalam jiwa itulah tempat kita meletakkan singgasana Roh Allah berada. Jiwamu harus tempat singgasana raja di segala raja itu. Roh Allah berdiam di situ. Setelah dia berdiam, maka redalah badai jiwamu. Segala ketakutanmu lenyap. Segala kekhawatiranmu hilang. Itu sebabnya kenapa saya selalu menganjurkan berdoalah dalam bahasa roh, berdoalah dan bernyanyilah, bermazmurlah. Kenapa? Itu untuk membuat Roh Allah itu selalu dekat dalammu. Maka dia ketika intim dengan engkau, dia akan menjadi raja dalam dirimu. Dan ketika dia menjadi raja, dia akan memerintah. Ketika dia memerintah, dia berkuasa atasmu. Seringkali kita tidak membuat Roh Kudus itu memerintah karena dia tidak sebagai raja. Maka ketika kita mencoba menghardik, kita belum menenangkan jiwa kita dulu. Kita belum mendamaikan jiwa kita dulu dengan Roh Allah. Kita tidak mempan untuk menghardik itu. Karena iblis si jahat itu tahu engkau belum damai, engkau belum sejahtera, engkau masih takut, engkau masih tidak percaya. Karena dia tahu jiwa kita ini penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Maka Roh Kudus bilang apa? Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maka ketika saya bilang tenanglah, tenang. Itu aliran-aliran air hidup keluar dari mulut saya, menenangkan semua penghuni di mobil itu. Dan kami menepi. Dan saya bongkar sendiri ban serepnya dan saya pasang sendiri. Saya ambil dongkraknya. Karena jiwa kita tentram, jiwa kita damai. Ini yang harus kita mengerti. Seringkali kita belum tenang, belum damai, belum beres, belum menjadikan Roh Kudus itu raja yang berkuasa atas jiwa kita. Kita mencoba menghardik badai itu. Badai itu tidak akan pergi. Karena jiwa kita belum damai. Yesus begitu damai. Coba bayangkan badai seperti itu. Tuhan kok ia bisa tidur lelap? Karena ada damai yang luar biasa. Kadang-kadang kalau kita ngelihat ya, kenapa orang ditimpa musibah kok tidak histeris, tidak jerit-jerit, kok tenang, damai.
itu karena Tuhan yang berdaulat ada di dalam jiwa dia. Karena jiwanya damai sejahtera. Saya sering mendengar atau dapat telepon nangis-nangis dari belakang. Karena apa? Jiwanya belum damai. Jadi kita damaikan dulu jiwanya, tenangkan. Biar Roh Kudus berdaulat dulu dalam jiwanya. Orang yang gampang gusar, orang yang gampang panik, itu sedang tidak damai jiwanya. Maka kesembuhan batin yang paling sempurna itu adalah ketika kita mengundang Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, dan Yesus akan berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang ada dalam dunia. Maka kita akan mengalaminya. Jadi sebenarnya gampang nggak menyelesaikan masalah? Gak berani ngomong gampang karena gak pede. Karena Bapak Ibu dan saudara sekalian belum menjadikan Yesus itu atau Roh Kudus itu raja dalam batinmu, dalam jiwamu, sehingga engkau belum mengalami damai sejahtera Allah. Saya dulu, ya, waktu masih muda, umur 26 sampai 28, itu paling takut kalau lagi ibadah itu diserang sama orang-orang, digeruduk. Kenapa takut? Karena sering saya mengalaminya. Ini istri saya jadi saksi. Kami persekutuan doa di tempat beliau kos, dilemparin petasan lah, dikerumunin orang-orang kampung itulah. Ini daerah radio dalam loh, Jaksel, anak Jaksel. Gua bayangin. Lalu ketika pendeta-pendeta lagi khotbah, di situ ada almarhum Fetri Kusuku Maseh khotbah, itu sebelah tuh nyetel khotbah juga, Zainuddin MZ. Jadi kedengeran, kenceng di sana suaranya, di sini juga pakai mic. Jadi berbalas-balas. Itu saya takut. Bayangkan, saya sudah menjadi pelayan Tuhan, aktif di persekutuan doa itu. Tetapi saya belum mengalami damai sejahtera. Karena nah, pendeta bisa nggak sih seperti Yesus? Kita bisa. Maka minta Roh Kudus menjadi raja dalam hidupmu. Saya lama loh melepaskan ketakutan itu. Sampai akhirnya saya nggak takut untuk mengalami aniaya. Puncaknya kapan? Puncaknya ketika saya melayani di SMA 112 Kebonjeruk. Di situ terjadi manifestasi kuasa Allah. Kita cuma memuji menyembah Tuhan. Lalu saya cuma mengurapi tumpang tangan. Itu terjadi manifestasi. Orang-orang yang punya roh-roh najis, unclean spirit itu manifest itu di kelas itu. Puluhan anak jatuh di lantai. Waduh, bajunya jadi kotor semuanya. Dan proteslah orang tua mereka. Itu ibadah apa? Kok kayaknya liar? Lalu mereka berbondong-bondong mau datang. Dan satu hal apa? Mereka mau pukul saya. Saya sendirian melayani di sekolah itu. Umur saya 28, 29. Jadi di sini manifestasi setannya keluar semua, yang di rumah ngamuk. Setan yang di rumah ngamuk. Saya bilang begini, ya sudahlah. Mereka kan cerita kepada saya, Kak, nanti bapak saya datang, Kakak jangan marah ya. Oh ya nggak apa-apa. Soalnya Kak, ini mau marah-marah katanya mau. Oh ya nggak apa-apa. Tapi saya takut juga, tapi saya bilang ya sudahlah Tuhan, kalau memang kita dipukul, ya apa-apa boleh buat.
Tapi sampai saya selesai pelayanan di situ bertahun-tahun, nggak pernah dipukul Bapak Ibu. Nggak pernah terjadi. Karena saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya cuma pelayan. Sepakat? Kita memiliki damai sejahtera dulu. Seperti Tuhan, kita tidur lelap. Tidur kayak bayi, lelap. Habis netek, yusu, ya kan mamanya tidur lelap. Dia nggak peduli. Ada badai topan, dia nggak peduli. Seperti Tuhan Yesus. Bisa nggak? Bisa. Tapi jangan ada ketakutan. Sebab apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Buang segala ketakutan dan tetaplah percaya. Mari kita bangkit berdiri. Iblis gak senang kita happy, iblis gak senang kita enjoy, iblis gak senang kita bahagia, iblis gak senang kita tertawa, bersuka cita, iblis gak senang. Karena dia adalah makhluk yang paling iri sedunia, sejagat raya, sealam raya. Amin. Paling iri. Engkau bahagia, dia iri. Engkau sukses, dia iri. Engkau sembuh, dia iri. Engkau kaya, dia iri. Engkau baik, dia iri. Engkau murah hati, dia iri. Engkau senyum, dia iri. Engkau memble, dia senang. Makanya jangan muka masam. Senyum, coba senyum. Nah, itu. Giginya putih semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, ya. Kalau ada ketakutan dan tidak percaya, minta ampun saja sama Tuhan, ya. Tuhan kita baik. Dan lalu kita minta Roh Kudus menguasai kita, dan biarlah dia menjadi raja, sehingga kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Bapa, kami serahkan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu, dan Kau lihat kami semua penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Tetapi hari ini Tuhan, kami lepaskan ketakutan kami, ketidakpercayaan kami, supaya kami dapat berjalan di dalam damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera-Mu yang Kau berikan kepada kami, itu tidak sama dengan dunia berikan. Kami mau memiliki itu Tuhan. Jadilah Raja, jadilah Tuhan. Memerintahlah dalam jiwa kami, ya Roh Kudus. Supaya kami tenang dan damai. Kami tidak takut badai, kami tidak takut mara bahaya, kami tidak takut musibah, kami tidak takut penderitaan, kami tidak takut sakit penyakit, kami tidak takut apapun juga. Tegakkanlah Tuhan nama-Mu di hati kami. Tegakkanlah iman kami. Bangunlah, bangkitkanlah kami ya Tuhan. Biarlah tembok-tembok ini Tuhan, yang ada dalam diri kami, tembok-tembok Yeriko, yang sudah bertahun-tahun membuat kami mengalami kemalangan, penderitaan, ketakutan, dan ketidakpercayaan, runtuh dalam nama Yesus. Runtuh dalam nama Yesus. Guda molenisik anarenala. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami meruntuhkan segala tembok-tembok iblis yang telah dibangun bertahun-tahun di dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala ketidakpercayaan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan Tuhan segala kekhawatiran kami. Dan kami mengundang Kau ya Roh Kudus, masuklah dalam hati kami. Penuhilah kami, penuhilah kami, penuhilah kami. Dalam nama Yesus, angkat tangan kananmu dan taruh di kepalamu. Dalam nama Yesus, dan biarlah damai sejahtera Allah turun atas kami semua. Dalam nama Yesus, Tuhan urapilah kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tenagalah kami. Dalam nama Yesus, Tuhan buat kami kuat, buat kami damai, buat kami sejahtera. Dalam nama Yesus, terjadilah, terjadilah.
ada kuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diurapi Tuhan dan menjadi tenang dan damai, biarlah sejahtera Allah berlimpah-limpah atas kita. Di dalam nama Yesus, Engkau yang telah dikuatkan Tuhan, dibangkitkan dan dihiburkannya, Engkau menjadi pribadi yang berbeda hari ini dan sampai selama-lamanya. Oh, di dalam nama Yesus kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati saudara. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk. Tuhan berkati. Sore ini sambil sama-sama sebelum kita tutup ibadah kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore ini, buat firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Sekalipun di tengah badai, kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup meneduhkan badai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan bawa persembahan kami. Dan berkati setiap tangan yang memberi. Di dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama, katakan silakan memberi saudara. Terima sukacita Tuhan, itulah kekuatan bagi